Kita mulai ya. Halaman berapa sekarang? Halaman 29. Halaman 29. Judulnya nih, Al-Ubudiyatul Khalisatu. Ibadah ya, penghambaan dibarengi dengan keikhlasan. Itu judulnya. Ya, teman-teman masih ingat gak yang kemarin kita bahas terkait dengan makom sabar? Ya, salah satu manfaat bala yaitu adalah masafatul bu'di. Ya, toyu masafatul bu'di, menggulung jarak yang jauh ya. Nah, menggulung jarak yang jauh itu adalah esensi dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah untuk menimbulkan sifat kehambaan. Jadi ibadah apapun ya, sholat, zakat, haji, apapun itu sebenarnya esensinya adalah untuk menimbulkan sifat kehambaan dalam diri kita. Nah, cuman sayang ya, karena kita tidak mengerti dari tujuan ibadah yang kita lakukan, hanya sebatas formalitas, tidak masuk ke dalam kesadaran kita gitu, sehingga tidak timbul itu sifat kehambaan kita. Nah, di dalam makom sabar kita mengenal yang dinamakan dengan bala. Bala itu adalah cara untuk menggulung jarak yang jauh. Dengan menggunakan bala muncul kembali sifat kehambaan dalam diri kita. Nah, oleh Al-Hikam ya, toyu masafatul bu'di itu dijelaskan dengan apa? Dengan sebuah hikmah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang apa? Tentang Al-Ubudiyatul Khalisah. Ini judulnya, penghambaan yang menimbulkan sifat keikhlasan. Jadi gini, esensi dari ubudiyah itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah satu sudut pandang dalam diri seseorang ketika dia beribadah sudah tidak lagi membawa kepentingannya. Yang ada adalah Allah. Karena ibadah yang kita lakukan, kalau kita tidak masuk ke ranah spiritual, sebenarnya adalah tentang kepentingan kita semua. Jadi ini wajah tu wajah di fatoros samawati wal ard itu nehi, nggak ada. Yang adalah kepentingan kita semua ya, hajat kita semua. Ajarah qabul hajat, sholat duha qabul hajat, sholawat qabul hajat, baca la ilaha illallah qabul hajat. Hampir semua ibadah yang kita lakukan kepentingan adalah kepentingan selera kita gitu. Nah, nah, nanti kita akan bahas dengan sudut pandang ini nanti timbul dalam diri kita itu apa? Kebeningan di dalam penghambaan kita kepada Allah. Jadi hanya mengabdikan diri kepada Allah. Jadi tidak ada lagi unsur kepentingan diri kitanya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pengabdian ya. Bahkan sebenarnya di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah liya'rifun. Jadi tidaklah aku menciptakan jin manusia kecuali untuk mengenal Allah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah nanti akan dijelaskan. Ya, salah satu sudut pandangnya adalah dengan menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaplikasian pengenalan kepada Allah adalah pengabdian. Jadi kan kita sering dengar nih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah gitu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenali Tuhannya. Nah, pengaplikasian dari mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah penghambaan secara total kepada Allah, yaitu dinamakan dengan pengabdian. Jadi aplikasi dari ma'rifah itu adalah pengabdian. Nah, pengabdian itu ada dalam diri kita ketika kita benar-benar menjadi hambanya Allah. Jadi karena selama ini sebenarnya kita bukan menjadi hambanya Allah, karena masih menjadi hamba kepentingan kita, menjadi hamba dari orang lain, masih menjadi hamba dari penilaian orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita belum menjadi hambanya Allah sebenarnya gitu, masih menjadi hamba dari kepentingan diri kita sendiri. Nah, untuk bisa mencapai derajat hamba, ada satu hal yang harus dilakukan oleh kita. Apa itu? Yang dinamakan dengan ruhul istijabah yang pernah kemarin bahas tuh. Nah, ini nyambung dengan
hikam. Jadi masih satu saluran lah gitu, masih satu pembahasan. Yuk kita lihat kitab Al-Hikamnya. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'in al-haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Nah, artinya begini. Ukhruj, keluarlah Anda, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaan yang Anda miliki. An kulli wasfin, dari segala bentuk atribut sifat, munakidin yang mampu membatalkan, li ubudiyatika, kepada penghambaan Anda. Litakuna, agar terbentuk di dalam diri Anda, linidail haqi mujiban, ya, agar panggilan-panggilan seruan al-haq segera Anda respon. Wa min hadratihi qariban, dan Anda masuk kepada hadrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala secara dekat. Jadi gini, ini Abdul, nah, ini Rabbul. Yang membuat Allah itu jauh dari diri kita karena kita terhijab oleh sifat-sifat basyariyah yang mampu membatalkan kehambaan kita. Jadi akibatnya ya Allah itu jauh. Yang harusnya misalnya ayat-ayat yang familiar yang kita sering dengar kan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan ayat-ayat yang lainnya tuh, seperti misalnya kayak dimanapun kamu menghadap disitulah ada aku, ya kan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala terhijab? Ya, sedangkan dalam Quran dikonfirmasi seperti itu gitu. Yang membuat Allah terhijab, nah nanti di atas hikam itu yang ada tuh. Yang di atas hikam yang sebenarnya ini kita lompatkan karena nanti setelah ini kita baru bahas itu. Biar nyambung. Nah, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta an-nazar ilaihi. Al-haq, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terhijab. Yang mampu menghijab antara Allah dengan Anda adalah Anda dari diri Anda sendiri gitu. Nah, yang dimaksud dengan yang mampu menghijab Anda dengan diri Anda sendiri itu apa? Ada sifat-sifat ya. Ya, sifat-sifat dalam diri kita yang mampu membatalkan kehambaan kita. Seperti apa? Nanti akan kita bahas nih panjang lebar di sini. Al-kibru, al-azu itu merasa tinggi, merasa eksis. Nah, ini yang mampu menghijab antara Allah dengan diri kita. Jadi yang mampu menghijab seorang hamba kepada Allah adalah sifat-sifat yang harusnya tidak ada, ya, ini diadakan oleh diri kita. Sifat-sifat yang tidak ada atribut kehambaannya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, ukhruj, keluarlah Anda dari sifat-sifat yang mampu membatalkan kehambaan Anda. Merasa pintar, merasa memiliki, merasa bisa, merasa banyak tuh di situ tuh merasa. Nah, ini keluarlah dari sifat-sifat itu semua. Nah, sifat-sifat ini hanya bisa hilang oleh apa? Oleh musibah. Dia tidak mungkin bisa hilang oleh omongan orang. Oleh ceramah ya, dengerin YouTube sifat kehambaan kita muncul, nggak mungkin. Itu hanya temporal aja. Nangis di situ, setelah itu biasa lagi. Mau dengerin ceramah siapa kek? Dia hanya bisa hilang oleh musibah. Maka salah satu manfaat bala adalah toyul masafatil bu'di, menggulung jarak yang jauh sehingga kita dekat kepada Allah tuh, yang kemarin kita bahas. Jadi nggak bisa hilang oleh ceramah kek, oleh ziarah,
Misalnya kan ziarah itu salah satu faedahnya apa? Lizikril maut, untuk mengingatkan kepada kematian. Pada faktanya kan enggak. Setelah kita nguburin ketawa ketiwi lagi, ngopi lagi gitu. Ya kan? Malah cucurak gitu kan. Biasa aja kan gitu. Ya kan? Karena memang tidak bisa hilang oleh itu semua. Dia hanya bisa astagfirullah apa itu? Cungup ya? Di tugas oki. Ambil Ki. Kumisnya sana. Iya. Apa tuh? Kolong meja, Apa dah. Kalau terbang paling saya teriak. Kontrol saja. Nggak bisa. Saya paling itu sama kecoa, Bah. berarti harus diberapi. Berarti pas abah Pak dosen tuh. Pak dosen nanti bisa dihilangin tuh. Apa ini? Ketuanya. Sampai kecoa tadi ya. Sehingga kita dekat kembali kepada Allah. Sampai cucu. Cucuran. Kuburan dari kuburan. Nah gini, tadi di skrip ini ada dua hal yang harus kita garis bawahi ya. Linida'in hakil mujiban. Nah linida'il hakil mujiban. Nah ini kita menjadi apa? Rukul istijabah yang pernah kita bahas juga kemarin. Yang kedua adalah jadi kalau ngaji kantor harus dibedah satu-satu kata-katanya baru kita paham. Karena kalau diartiin doang mah nggak masuk ya. Nah ini yang dinamakan dengan kebersamaan atau intimate. Tulisannya gimana intimate ya? Nah, ini dua hal yang amat sangat penting. Jadi fungsi dari seorang guru ya adalah merubah seorang salik yang tadinya low respon menjadi high respon. Nah, contoh low respon itu apa? Setelah babak belur ditimpa oleh musibah, ya, baru dia ngomong, alhamdulillah untung saya bersabar. Padahal bukan sabar, itu tabah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru dia sabar. Dan itu bukan sabar sebenarnya. Ya, bukan sabar sebenarnya. Jadi itu adalah satu respon dalam diri kita. Kita mendapatkan berbagai macam cobaan dari Allah. Ya, kita ngomongnya sabar. Padahal itu bukan sabar, itu tabah. Nah, diharapkan setelah kita ngaji nih, ya dibimbing gitu ya, menjadi high responsive. Datang musibah kita sudah tahu cara menanganinya dengan makom sabar gitu. Nah, ini fungsi dari tarbiyah atau fungsi dari suluk ini adalah kita menjadi high responsive kepada Allah. Jadi Allah ngasih sesuatu kita langsung respon. Ngasih nikmat langsung kita syukur. Ngasih musibah langsung kita sabar. Jadi nggak telma, nggak telat ma'rifah lagi. Ya, itu bahaya telma itu. Kenapa? Karena proses musibah jadi lama. Jadi nih, musibah itu didatangkan oleh Allah ya. Untuk apa? Untuk satu tujuan, agar kita ngaku aja gitu. Ngaku pantas diginiin sama Allah, udah beres. Pantas ya Allah saya dibeginiin. Siap salah. Ya kalau misalnya dalam apa? Komandan, siap salah gitu kan. Ya itu ke Allah juga, begitu ditimpa musibah, siap salah ya Allah. Jadi tidak lagi bertanya kenapa harus saya? Kenapa saya dibeginiin? Apa salah saya? Padahal saya sudah melakukan ini dan itu. Ya. Umroh udah berkali-kali. Ziarah udah sering, sedekah udah banyak. Kenapa harus saya yang dibeginiin ya Allah? Salah saya apa? Salah anak saya apa?
salah anak apa saya. Apa saya kembali tuh. Ya itu udah siap salah ya Allah. Udah kalau kita udah ngaku siap salah ya Allah, udah sebenarnya. Cuman kan kita denial terus. Ya denial, merasa tidak pantas dibegitukan oleh Allah gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan high responsive. Bukan penerimaan itu acceptance, dia di makom ridho. Dari situ nanti masuk ke makom ridho. Nah jadi sebelum masuk ke ridho gitu ya, ini dulu sabar. Nah, sabar itu kan ngalamin diginiin sama Allah, ya udah. Nah, ya udah, saya siap salah ya Allah. Jadi lebih kepada ada rasa sakitnya, cuman kita menerima, ya udah ini pengennya Allah gitu. Ya gimana lagi gitu. Itiraf aja. Siap salah ya Allah. Nah, itu yang dinamakan dengan high respon. Dapat dari mana ini? Dapat dari suluk sebenarnya. Karena kalau nggak pakai suluk, kita cuma dengerin ceramah, apalagi quote ya cuma 1 menit, pengen sabar, mimpi. Ya, 1 menit nih, 1 menit dapat quote, terus kita, saya kayaknya udah di makom sabar, mimpi. Ya mimpi. Karena makom sabar itu makom terpanjang dibandingkan zuhud, syukur, ridho itu ya sabar itu makom terpanjang. Jadi sebelum kita mendapatkan zauk dari sabar, kita nggak bakal naik ke syukur, nggak bakal sebenarnya. Jadi syukur kita tuh syukur bohong-bohongan. Ya terbukti ketika kita dapat duit doang kan bersyukur, lagi bokeh mumet ndase kan. Ya kan? Artinya belum di makom sabar, di makom syukur gitu loh. Masih awal aja itu. Ya, jadi makom sabar adalah makom terpanjang, termahal. Nah, kalau teman-teman jadi ahlus sabri, ya ahlus sabar, di situ teman-teman bisa nulis banyak buku sebenarnya. Kalau kita mau jadi penulis nih, jadi penulis handal di situ. Kalau jadi penceramah bagus, zauknya nyala gitu. Jadi yang ngedengerin ceramah itu nangis aja. Karena kita mengungkapkan sesuatu dengan apa? Dengan rasa, dengan curhat, dengan rasa gitu. Ya, itu di makom sabar. Ya, jadi kita menjadi ruhul istijabah, jadi high respon. Yang tadinya kita low respon. Nah, yang kedua nih, yang dinamakan dengan ahlul hudur atau intimate, yaitu perasaan selalu bersama dengan Allah. Ini bisa dibentuk sebenarnya, ya ini bisa dibentuk atau takwin namanya. Jadi, nah ahlul hudur ini ya bisa kita bentuk bukan dengan hanya zikir. Jadi zikir tuh kayak oli aja gitu ya, oli aja. Tapi terpenting adalah dengan suluk, ya terpenting dengan suluk. Nah, batu ganjalan di dalam suluk adalah human being. Ya. Jadi batu ganjalan terbesar dalam suluk adalah human being. Kita melihat kita sebagai manusia akhirnya gagal terus gitu. Paham nggak maksud saya human being tuh? Kayak apa ya? Namanya manusiawi ya. Wajar. Ya harus ngeluh tuh wajar. Marah tuh wajar. Excuse gitu. Akhirnya nggak menjadi ahlul hudur. Kiki makan Ki. Ya. Coba lagi. Itu matiin Ki. Kepala kacau. Ambil ini diambil. Human being. Kiki ambil gitu. Keplak cepret gitu. Super food ini susu kecoa.
ada kecoa teman-teman, ada kecoa. Ya baru kita ngebahas human being. High respon. Ustaz minta doanya. Monggo ya Bib, didoain. Apapun yang terjadi saya doakan. Reja badan gede masa takut sama kecoa kita. Geli aja. Samaannya aja wanginya udah keluar. Itu. Ya kayaknya kecoanya mau ikut kaji juga nih. Berarti panasnya Nah itu nama juga manusia ya kan. cuma masa lalu kayaknya. Yuk kita buka surat Al-Anfal ya ayat 20 sampai 24. Coba buka Sep. 20 sampai 24. Bacain Sep. Ada nggak yang pakai handphone aja, pakai handphone biar cepet. Coba sini. Mana ini? Astagfirullah. Ya ayyuhalladzina amanu attaqiullaha wa rasulahu wa la ta'budu. Coba sini mana udah? Gue tulis ya. 20 berapa tuh? 23, 20. Oh ini ada nih. Ada. Janganlah kamu seperti orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari apa yang sudah kalian dengar. Jadi di ayat ini ya, jadi para orang-orang denial di zaman itu ketika dikasih satu perintah, dia melihat kepada dirinya sendiri. Ya human being itu. Ya nggak bisa dong, namanya manusia gitu. Ya nggak bisa begitu dong gitu. Padahal ya kemanusiaan yang dinamakan dengan human being itu adalah sebuah informasi yang kita terima terkait dengan diri kita sendiri. Ya biasanya kita masuknya kepada aku tiga tuh. Kenyamanan tentang siapa saya. Ya nggak bisa dong, saya kan ini. Paham gak maksudnya? Jadi bukan ke aku satu, tapi ke aku tiga tuh biasa seperti itu. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang berkata sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, dan tidak mendengar gitu. Dia sudah memahami tapi tidak mampu mendengar gitu. Inna syarad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Ya, jadi di ayat ini jelas teman-teman semua, ketika ada sebuah takdir, ya kita bisa bicara takdir aja. Ya bicara takdir, kita suruh sabar nih. Ya kan, udah memahami sabar kan. Kita benturkan dengan diri kita sendiri. Ngaji nih, kita sering dengar bahwa ujian pertama makhluk. Istri kita, ya gimana lagi namanya perempuan gitu, paham gak maksudnya? Dibenturin dengan kenyataan yang kita pahami, bukan kenyataan yang realitas itu. Akhirnya kita nggak maju-maju gitu. Ya seandainya kalau misalnya, kalau seandainya dulu ketika saya bersuluk ya tidak ditarbiyah oleh guru saya, pasti saya melihat istri saya sedang hamil, sering ditinggalkan ngaji, nggak punya duit, pasti saya ngelihatnya itu. Oh iya, namanya seorang suami harus menafkahi, harus menjaga, harus siaga. Ngaji nggak kira-kira? Ngaji. Excuse. Nah itu human being membuat kita excuse. Bukan ajaran tasawuf itu tega, bukan. Artinya ajaran tasawuf adalah membuat diri kita lebih besar tuh sebenarnya. Nah, kita memperkecil dengan
human being itu alasannya. Gimana dong ngaji nggak punya duit ya nggak bisa ngaji, ya udahlah pakoh aja, akhirnya nggak ngaji. Ya udah mah pakoh nggak ngaji kan lucu. Ada banyak orang-orang berasa seperti itu, nyari duit dulu 20 tahun saya tungguin kamu, kalau kaya jago gitu. Tetap seperti itu. Ya aja ya, bener gak? Hah? Baru 2 tahun. Belum 20 masih lama aja. Udah keburu balik. Udah keburu. 18 tahun lagi. Itu banyak alasan-alasan excuse tuh untuk apa? Untuk tidak maju menggapai kebenaran hakiki. Dibenturin dengan human being itu. Ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan sebenarnya. Cuman kan kita baca asal baca, ya tidak dimaknai lebih mendalam. Nah begitu para sahabat dulu ada juga yang begitu. Disuruh perang, gimana istri saya lagi hamil, baru nikah ya Rasulullah. Tar aja dah kalau anak saya udah gede baru ikut berperang. Itu banyak human being seperti itu yang menyebabkan diri kita tidak pernah kemana-mana sebenarnya, stuck di situ, tidak pernah maju gitu. Nah, seandainya dulu misalnya saya pribadi ini tidak ditarbiyah dengan cara yang keras oleh guru saya, ya udah ngikutin pola aturan yang diciptakan oleh masyarakat. Seorang suami yang bertanggung jawab itu adalah yang selalu siaga, standby, ya, selalu ada gitu. Kan berbenturan dengan perjalanan spiritual gitu. Akhirnya kita ngalah terus kan, ngalah. Akhirnya tidak jadi apa-apa. Nah nanti kita akan dihadapkan oleh seperti itu. Ya jadi alasannya adalah human being itu tadi itu. Kalau ngaji terus, gimana usahanya? Kalau kita zikir terus, kalau kita suluk terus, kapan dapat duitnya, dapat ininya? Tapi pada faktanya kemarin-kemarin kan antum gitu ya. Dari duit terus di mana hasilnya gitu loh. Ya kan? Nah, kadang kita berbenturan dengan human being itu hati-hati. Ya itu hati-hati itu. Itu baik dengan baik berarti ya? Hah? Baik dengan baik berarti kan? Iya, nanti Jika istri berbenturan baik. dengan baik. Bukan ngajarin kejam, sebenarnya dengan kita memprioritaskan Allah gitu ya. Segala sesuatu itu akan dipermudah, sebenarnya itu aja. Allah cuma pengen ngelihat aja sejauh mana sih kamu berjalan, sejauh mana sih kamu sungguh-sungguh kepada aku. Kalau kita udah kayang bahasa Sunda tuh, kayang tuh dalam artian manteng, ajeg kepada Allah, yang lain itu dipermudah nantinya gitu. Sebenarnya di situ aja taruhannya, di situ. Ya pasti dengan hal-hal yang sesuatu make sense gitu. Bagian misalnya yang belum nikah nih, ngaji terus kapan kawinnya kata Isa gitu kan. Coba nggak ngaji, ya coba nggak ngaji sih sama aja. Coba tanya tuh Reja, sama aja nggak aja? Ya kan? Itu pasti nanti berbenturin dengan hal-hal kayak gitu. Padahal ya nggak gimana gitu. Nah maka di sini kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, ukhruj, ya, disuruh kita keluar dari kebiasaan kita nih. Ukhruj min awsafi basyariyatika, keluarlah Anda dari sifat-sifat kemanusiaan Anda, ya. An kulli waswin munakidin, dari ya, segala sifat-sifat yang mampu membatalkan kehambaan Anda, li ubudiyatika litakuna, agar apa? Nah, nanti kalau kita sudah mampu keluar dari sifat-sifat yang mampu membatalkan kehambaan kita, akhirnya terbentuklah dalam diri kita, terpatri gitu ya, liridain hakil mujiban, panggilan-panggilan Allah itu langsung 86 gitu. Dikasih ini 86. Jadi kita, jadi apa yang pernah kita jelaskan kemarin tuh, ya, intiqalu min halin ila halin. Allah pengennya begini, kita ikut. Pengennya begitu, Allah ikut. Jadi kita gampang gitu, gampang mengikuti ritme yang datang dari Allah, tidak kekeh. Ya kayak Nokia kita kalau kekeh, kegila sendiri. Ya kayak Nokia sama kayak BlackBerry, kegila sendiri.
Kalah sama HP Mito dulu kan. TV, Ya, ada TV-nya itu ada. Jadi Android kalah itu Nokia yang tadinya Prime ya kan. Kalah loh sama HP Cina. Kenapa kekeh? Coba kalau dia ikut, ya udah gue ikut jadi Android, udah dia pasti laku. iPhone kalah itu pasti sama Nokia itu pasti. Ya. Limbat. Hah? Limbat kan itu juga. Limbat. Apa sih? Pernah punya gitu. Jangan sampai kayak kita jadi HP Nokia. Yang kedua adalah menjadi wa min hadratihi qariban. Kita menjadi apa? Menjadi ahlul hudur. Ya, ahlul hudur itu masuk kepada zikrul qalbi yang pernah kita jelaskan. Ya. Kita menjadi selalu inline. Ya kalau ini 86, ya ini inline. Jadi bukan online, inline, sejalur, seirama dengan Allah gitu. Kita akan bikin ini nih, bikin skema biar bisa dipahami. Hati-hati human being. Apa tuh? Yang tadi? Enggak semua. Kaget. Aman dan Sifat basyariah itu apa sih? Ya ini ada dua. Ini yang pertama nih, ya. Yang kedua. apa kan? Hah? Apa? Siapa tuh? Ini Ustaz, apa? Oh, gitu. Coba angkat. Gimana nelponnya? Saya bisa lagi gini. Kertakan. Ini pinjaman itu. Jadi sifat-sifat manusia itu ada dua. Yang pertama fitrah. Fitrah itu yang dinamakan dengan aslul hilqah. Jadi sesuatu yang bersifat divine, sesuatu yang bersifat ilahiyah gitu. Itu sifat manusia yang asli, itu fitrah itu tadi itu. Ya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah, ya artinya divine, ya, tergantung dari kedua orang tuanya, kan gitu. Nah ini dinamakan yang kedua nih al-basyarul aridah. Sifat basyariah yang ada dalam diri kita, ini sifatnya yang muncul belakangan karena pengaruh lingkungan dan lain-lain. Nah jadi gini, ini adalah aku satu, nah ini adalah aku dua dan aku tiga. Al-basyaru aridah. Nah ini muncul dalam diri kita, masuk informasi dari orang lain, dari lingkungan, dari sosial, dari luar ke dalam. Nah kalau ini dari dalam keluar gitu. Nah ini yang mempengaruhi basyariah kita. Kalau ini nggak usah dirubah karena memang dia ya stagnan aja gitu, nggak pernah berubah. Nah yang berubah adalah
Nah ini nih konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat tentang laki-laki yang baik itu seperti ini. Stereotip beragama yang baik itu seperti ini misalnya. Berjanggut, bercelana cingkrang misalnya. Jidat hitam gitu. Jidat balak. Jadi tentang sesuatu yang di luar yang masuk ke dalam gitu ya, namanya al-basyaru aridah dan lain sebagainya. Itu kan baru dalam konstruksi keagamaan, belum lagi konstruksi sosial. Itu lebih dalam lagi tentang mapan itu seperti apa, tampan itu seperti apa. Ya ini yang kita pertahankan mati-matian gitu kan dalam diri kita tuh. Nah, tasawuf datang untuk apa? Khuruju min awsafil madzmumati ila awsafil mahmudati. Mengeluarkan manusia dari sifat-sifat yang jelek menuju sifat-sifat yang baik. Ini fungsi dari tasawuf, suluk dan lain sebagainya untuk mengeluarkan al-basyaru aridah yang muncul belakangan menuju ke sini. Nah, kalau kita nanti insya Allah hari Sabtu depan kita bahas nih tentang aku satu, aku dua, aku tiga. Jadi mengembalikan kepada fitrah itu tadi ya. Nah yang ingin dihilangkan dalam skrip ini ya ukhrud min awsafil basyariyah, yaitu tentang ini nih, atribut-atribut ya, tentang diri kita yang muncul belakangan. Nah, ini yang ingin dihilangkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, karena inilah yang membuat diri kita banyak batalnya dalam segi kehambaan. Nah ketika al-basyaru aridah ini nempel dalam diri kita, maka penghambaan kita kepada Allah pun hanya untuk ini sebenarnya. Keinginan dan kepentingan kita doang. Hajat. Bener nggak? Jadi tentang bagaimana Allah bisa kita perintah untuk menuntaskan aridah itu tadi. Jadi nggak ada kehambaannya sama sekali sebenarnya. Bullshit, ibadah kita bullshit semua. Kenapa? Karena hanya untuk merekonstruksi sosial yang kita pahami terkadang manusia itu seperti apa gitu. Jadi nggak ada sama sekali ubudiyahnya sebenarnya. Hanya untuk memenuhi standar aridah ini tadi. Jauh dari ikhlas. Jauh dari ikhlas. Tentang misalnya kita pengen jadi wali, itu juga sebenarnya itu bullshit juga, ibadah pengen jadi wali. Kenapa? Karena bagi kita wali itu nanti dihormatin, wali itu nanti makamnya dikerubutin gitu, matinya pun dikerubutin, dimanapun dia berada minta foto lah. Kalau dulu kan minta berkahnya, sekarang minta fotonya kan gitu. Minta foto. Masuk Google Maps, akses Ya kan, orang kalau pengen mengenal Allah harus melalui saya. Itu kan bullshit juga. Kenapa? Karena bagi kita stigma wali itu untuk memenuhi standar ini. Aridah kan. Oh mapan, punya ini punya itu. Untuk apa memenuhi standar ini juga? Gitu. Akhirnya kita ibadah untuk ini juga. Semuanya yang kita lakukan hanya untuk ini tadi. Gitu. Yang dinamakan dengan al-basyaru al-aridah, sesuatu yang bersifat belakangan hadir dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada sama sekali ibadah lillahi ta'ala, itu nggak ada sebenarnya. Nah tasawuf belajar ya, kita belajar tasawuf adalah untuk apa? Untuk mengeluarkan ini semua nih. Jadi direkonstruksi ulang, yang kemarin juga bahas ya, rekonstruksi. Nah itu dengan musibah. Akhirnya pikiran kita diam. Dengan musibah itu sebenarnya pikiran kita sedang didiamkan oleh Allah. Nggak liar. Ya nggak liar. Manusia kalau dalam kondisi tenang, dalam kondisi nyaman, pikirannya liar. Kalau orang dalam kondisi musibah, pikirannya diam. Nggak ada orang lagi kena musibah
Dia mikirin cewek, nggak ada. Orang gila itu namanya. Diteror deh sama hutang banyak. Nggak bakal kepikiran cewek cantik, nggak bakal itu. Diam. Harus kemana saya kan gitu. Sebenarnya orang dulu pada sehat-sehat secara mental. Kenapa? Karena mereka tuh berpikirnya tuh pendek sebenarnya. Tentang makan, bisa bertahan hidup udah alhamdulillah. Tapi kalau sekarang kan kondisi nyaman, tenang nih, ya pikirannya bercabang kemana-mana. Apalagi ya? Di Pluto ada siapa ya? Pluto ngapain? Si Adi. Bener. Ada siapa? Ya kan? Jadi orang dulu sehat tuh karena mereka hanya berpikirnya tuh singkat. Nah sekarang dengan segala teknologi yang berkembang, pengetahuan yang cepat bisa kita akses, serba cepat, serba mudah gitu kan. Nah manusia itu mulai berpikir liar gitu. Monkey mind Allahmu. Ya monkey mind tuh mulai itu. 80 tuh. Ya. Satpam Pluto. Jadi zaman sekarang ya kan saat zaman sekarang nih, kenapa sih kesadaran itu rame? Ya kayak contoh misal kayak apa yang diomongin sama Teh Fatimah nih. Saat ini di sini sekarang nikmati. Itu kan kayak sebagai apa ya? Sebagai kayak moto kuat aja. Pada faktanya, saya berbicara faktanya. Pada faktanya. Pada faktanya bisa gak kita seperti itu? Nikmati saat ini di sini. Mindful. Itu kan bullshit sebenarnya. Kalau kita mau bicara fakta ya. Teori ya. Nah, Allah ngasih kenyataan langsung. Nggak pakai teori lagi dengan apa? Musibah. Didiamkan pikiran kita. Akhirnya anak mulai kelihatan. Istri mulai kelihatan. Ibadah mulai enak. Ya makan dengan apa telur asin, telur ceplok tuh mulai enak lagi tuh. Waduh, bener. 100.000 tuh mulai nikmat lagi, Pak. Bener. Ya. Kenapa? Dengan musibah tuh. Bukan dengan teori. Nah, hikam adalah teori. Teman-teman paham langsung diuji, masalah di situ. Waduh. Makom sabar nih, kita dapat makom sabar nih, teman-teman. Kemarin kan langsung diuji gak kira-kira? Langsung ya. Untuk mendiamkan. Akhirnya pikiran-pikiran liar itu nggak kemana-mana. Jadi diam di situ. Jadi bukan dengan bahasa-bahasa indah ya. Kesadaran adalah hadir di sini saat ini dan menikmati. Faktanya, saya bilang maksudnya. Diuji dosen tadi. Contoh misalnya Kang Wahidin uji sakit gigi nih. Kepikiran cewek cantik gak Kang Wahidin? Saya tanya. Hah? Kepikiran mau nikah lagi gak? Boro-boro yang penting gue sakit, ini gigi sembuh udah. Gak bakal kepikiran pengen punya mobil, pengen beli pila, gak bakal. Gak ada duitnya juga kan. Ya kan yang penting cepat sembuh. Itu musibah. Sebenarnya musibah itu mendiamkan pikiran kita tuh. Untuk apa? Menikmati momentum saat ini sebenarnya. Ya, untuk menghadirkan perasaan kita saat ini. Jadi kita yang tadi itu ahlul hudur. Dengan apa? Dengan musibah. Mulai merasakan denyut saat ini gitu, dengan musibah itu. Nah itu kan quote-quote seperti itu banyak di kesadaran-kesadaran kan, rame gitu. Nah tasawuf, hikam ngasih kenyataan. Nah, kita ini apa? Bikin skemanya lagi nih. Ini hapus sudah ya. Nah, ausofil basyariyah itu ada 2. Oke Sandi, lu lagi ngaji juga. Oh iya.
gacor. juga dia. Di Costa Blohero. Jawari, apa arti ajawari, Sep? Anggota tubuh. Ya. Gimana sih? Lisan, kalbu, al-jawari. Oh, yes. Belum lulus ujian nih, Sep. Kebanyakan ilmu dia. Enak aja ngomong di sini saat ini, nikmati paling mantep. Saya bisa ketawa sebenarnya, andasmu gitu loh. Karena ya hikam itu berbicara fakta tuh. Balik dari pengajian pusing kepala kan. Nah ini ya, dari Awsaful Bashar ya, itu ada dua. Ya kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Kelihatan ya. Nah satu adalah al-jawari dengan jawari. Jawa itu dengan apa? Anggota tubuh secara fisik yang dinamakan dengan amal. Nah yang kedua adalah al-batinu, batin, sesuatu yang di dalam diri kita. Ya. Nah ini yang dinamakan dengan al-uqud. Apa itu al-uqud? Adalah akidah. Akidah itu sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita percayai gitu ya. Nah ini terbagi dua lagi. Ta'atan al-ma'siyatan. Jadi sesuatu yang bersifat ketaatan dan bersifat kemaksiatan. Nah ini ranahnya adalah ranah apa? Ranah tafakuhan tuh fikih gitu ya. Fikih itu bukan yang kita pahami tentang sholat, bukan, tapi tentang mengatur segala gerak jasad dari mulai bangun sampai tidur. Ada muamalah, ada siasa, ada politik ya, itu yang dinamakan dengan tafakuhan ya gitu. Nah yang kedua ini yang dinamakan dengan apa? Imanan wa ilman. Nah, ini nama yang kedua adalah nifaqan wa jahlan. Nah ini bukan tafakuhan tapi tasawufan ya jadinya. Tasawufan. Jadi ya untuk mengeluarkan sifat-sifat basyariah kita ini menggunakan dua cara, dua metode. Yang pertama, kalau ditinjau dari segi zahir, maka perbaikilah ilmu fikih kita. Ya, kita harus mengetahui halal haram, subhat, mubah, makruh dan lain sebagainya. Ya, untuk memperbaharui kualitas zahir kita. Yang kedua, untuk memperbaharui sifat-sifat basyariah kita, gitu ya, memperbaiki gitu ya, kita harus belajar
tasawuf gitu. Karena untuk apa? Berkaitan dengan iman, dengan ilmu, dan untuk memperbaharui uqud ya, akidah dalam diri kita gitu ya. Nah, ini untuk kita keluar dari basariah yang jelek gitu ya. Harus dengan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Tanpa ini keduanya gitu ya, nggak bisa gitu. Tanpa ini keduanya nggak bisa. Harus zahir wal batin. Jadi jangan sampai apa? Mau ceramah. Ya. Antara zahir dengan batin harus seimbang. Lanjutannya ada lanjutannya. Telepon. Kenapa? Apa ini, Mas? Maksudnya apa sih? Nggak ada apa sih? Baca Sep. Oh, mau beli kado ini apa buat Isep ulang tahun gitu. Ini udah. Tulisannya kelihatan. Ini udah kan? Kelihatan kan? Wa ilmu, yang satu lagi apa? Kapal. Oh, tapakuhan wajahlan. Jahlan. Jadi iman lawannya nifakon. Ya nifak. Telepon wajah kan. Nifak ini bukan nafakon mah nafakah. Nifakon. Ya, kalau ilman lawannya adalah jahlan, kebodohan. Nah, ini dua-duanya bisa direkonstruksi dengan ilmu tasawuf gitu. Nah, dengan sebenarnya dua hal ini bisa direkonstruksi dengan suluk, karena suluk itu merekonstruksi zahir ataupun batin. Nah, jadi rekonstruksinya adalah dengan apa? Dengan menjadikan diri kita suratul ijabah, cepat responnya, high respon, dan dawamuz zikri ataupun al-hudur, terus menerus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manteng namanya, manteng. Kalau bahasa Jawanya apa? Manteng ya? Ajeg ya, ajeg bersama dengan Allah. Ini bisa dapat dengan suluk. Dengan suluk tuh dapat. Oke, kita masuk ke ininya, Sab. Ke apa? Syarahnya. Ya, sampai sini aman ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau grup gabung ke grup WA, nanti setelah ngaji dikasih nomornya. Ada yang mau tanya dulu, monggo silakan. Mau nanya, Sep? Bah, nanya, Bah. Banyak apa ya? Nanya lagi. Gue tanya, Siap. definisi musibah itu di tasawuf atau yang seperti apa yang apa namanya bikin kita tuh bisa jadi apa namanya, bisa jadi turun gitu kan ya. Ego kita turun kayak gimana itu, Guru? Sebenarnya yang dinamakan dengan pakoh itu tadi tuh. Jadi pakoh itu adalah, ini sebenarnya dijelasin setelah ini nih. Setelah dijelasin. Sebenarnya dijelasin. Ya. Jelasinnya jelas kok ini. Udah nggak kuat ya. Ntar saya tanya dalam jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Fitri kemana aja nih?
Kemana? Saat saya butuh istri itu termasuk bisikan dari aku satu atau apa aku dua? Bisikan dari kebutuhan lah itu mah. Oh ya kamu. Ya carilah mudah-mudahan. Aku juga butuh. Oh pulang siap. Mang Arif kalau mau main ke rumah monggo silahkan. Soalnya kalau kita tidak respon terhadap musibah berarti akan terjadi looping atau berputar di situ terus. Iya, di situ-situ terus. Nanti jelaskan setelah ini ya. Jelaskan setelah ini. Jadi fungsi musibah itu apa sih? Nanti jelaskan lebih dalam lagi setelah ini. Tanya ini Ustaz, boleh? Siap mangga. Pak, tadi kan ada apa dua hal yang penting terus kita memprioritaskan yang mana? Dua-duanya kan penting, misalnya penting. Cara nakarnya itu gimana? Mana yang kita dahulukan gitu? Yang mending tadi itu ya. Misalnya mending gitu. Cara takaran itu apakah lewat syariat apa namanya wajib sunat mubah dan lainnya atau lewat apa gitu? Bisa kayak gitu. Didahulukan lewat mana gitu? Bisa takarannya tuh wajib, sunnah, mubah, makruh, itu bisa takarannya itu. Dari situ. Ada takaran kedua, ini takaran jalur langit. Oh. Takaran jalur langit itu sesuatu yang tidak mengenakan ego kita, itu yang kita pilih. Oh. Sama seperti saya ke Bromo itu Ustaz. Ya kayak gitu. Seminggu mau puasa lagi rame-ramenya udah tinggal Ternyata nggak ada apa-apa kan. Aman aja ya. Dan itu butuh dilatih gitu. Butuh Suluk dilatih. ini, suluk Butuh- ini. ya, suluk itu Fungsinya untuk ini tuh. Untuk menghilangkan Yang tadi keraguan. ketakutan. Human being itu. Tadi Human saya being. Kecil human being itu ya. Padahal kan nggak ada apa-apa juga kan. Iya, itu yang sering Banyak yang ragu. gagal Iya. kita bersuluk itu. ya. Ini contoh udahlah gitu waktu pas mau ke Bromo min 7 sebelum puasa kan. Itu lagi rame-rame orderan tuh. Lagi sibuk-sibuknya. Saya jangan dulu di list gitu kan. Ending aja. Barusan amin 2 ya. Iya. Rabu. Keputusannya kan Hamin 2 itu berangkat. Dan terus setelah berangkat nggak ada apa-apa. Nah kalau ditakar secara basyariah nggak masuk. Oh ini lagi rame-ramenya. 20 tahun kayak gitu Ya kan, kebiasaannya. kebiasaan kan. Oh ini kalau saya ikut ke Bromo ini bagaimana? Sedangkan nanti pasti accuse lebih dalam lagi. Ini masih yang banyak butuhin saya loh. Bisa nggak ngehandle? So iya. Ya kan, so iya kan. So iya. Tapi pernah nggak kita so iya gitu ternyata nggak ada kita tuh lebih bagus gitu. Kita balik lagi. Pernah nggak gitu? Lebih sakit ya. Ya kan? Sorry. Kita kan wah gila kalau nggak ada gua gimana? Repot ini. Repot. Wah dunia hancur nih. Bisnis hancur nih. Ternyata nggak ada kita lebih bagus. Lu jadi masalah. Ternyata lu sumber masalahnya. Ya kan? Ya itu yang dia makan basyariah tuh di situ. Monkey mind ketakutan kan. Dan saya sering ngelakuin itu. Dulu misalnya masjid atau hiriah, oh nggak ada saya bahaya nih. Ya kan? Ternyata begitu saya narik mundur diri gitu ya. Oh ternyata juga nggak apa-apa, biasa aja kok. Atau kita seorang kiai, seorang ulama, ya Allah. Kalau saya nggak ada agama ini seperti apa? Waduh, keren nih. Keren kan? Ini pesantren gimana? Santri gimana? Murid-murid saya gimana? Ternyata begitu dia meninggal di Badjah diperlihatkan muridnya lebih soleh, pesantren lebih berkembang, makan tuh, gitu. Ya kan? Ya itu namanya ego. Nah itu Halus tapi gitu ya. halus banget, halus banget. Rambut di batu juga. Nah itu bedanya susah ya. Latihan tadi. Latihan, makanya pilihlah sesuatu yang memberatkan ego kita, pilih yang itu. Hal apa teh kemarin tadi? Hah? Alun apa? Hal. Oh intiqalu halu minal halil. Pilihlah sesuatu yang paling ego kita tuh berat di situ. Pilih yang itu. Yang kita nggak sukai gitu. Ya, Menurut ego tuh. itu yang dinamakan dengan riyadhah, Latihan gitu. latihan. Ke Bogor ngaji, wah berat. Ya, kalau saya ninggalin ini gimana? Ternyata begitu nggak juga nggak apa-apa.
Bagus kalau kata lebih istri. bagus. Gitu. Ya, penjualan lebih meroket. Itu sering. Untuk apa? Membuktikan bahwa itu hanyalah ego kita saja. Dan itu harus diruntuhin. Kalau nggak gitu kita iktimad dengan ini nih al-uqud, dengan cara pandang kita sendiri gitu. Cara pandang kita sendiri yang kita jadikan Tuhan. Skema kan hidup itu semua orang mempunyai skema dong dalam hidup. Gini. Iya. konstruksi sosial tadi Konstruksi itu. Ternyata ya nggak ada apa-apa gitu. Yang cuma menakut-nakuti diri kita sendiri gitu. Ya Kang Wahidin. Ada beliau tuh. pengen ke Bogor kayaknya beliau gelisah itu kayak ke Bogor Kita pulang kamu ini datang. Ustadz yang disiksa habis subuh dia. Nah, ternyata nggak apa-apa. Dan itu bisa terjadi dalam pernikahan. Atau kita punya mantan, ya mantan pacar, ya dulu dekat banget sama kita. Terus kita berpikir, ini kalau dia nggak sama saya, nggak ada apa, dia nggak bakal bahagia. Wih, keren banget. Kebahagiaanmu ada dalam diriku. Kamu nggak bakal nemuin kebahagiaan di orang lain. Yang tahu kebahagiaan kamu adalah diriku. Ternyata setelah dia nikah sama orang lain, lebih bahagia. Dan kita gini-gini aja. Ya kan? Untung gua nggak nikah sama lu kan kayak gitu. Ya kan, itu ego namanya. suluk apa itu Ustaz? Mohon maaf. Suluk itu adalah cara, metode suluk. Itu ego namanya ego tuh. Nah, itu bahaya tuh, ego kayak gitu banyak sebenarnya, banyak. Kalau buat pribadi bisa nggak itu dilatih? Gimana contoh? Kayak gimana contohnya, Bang? Tapan hati kan ke poinnya nanti gitu ya. Ajak tadi. Ya. Nah, jadi pilihlah sesuatu yang memberatkan ego kita. Mungkin Cara ngelatihnya mantep tuh emang. yang berat pada saat tabrakan sama makhluk yang lain, Ustaz, bukan pada saat melawan diri biasanya. Ya, memang di situ seninya. Berarti situ kalau sih. masuk ke ayat yang apa ya, yang saya pernah dengar tuh, jika istrimu, anak-anakmu, perniagaanmu yang lebih kau cintai daripada aku dan Rasul, Iya. tunggu saja ini ayat ini. Iya. Waduh, Itu itu sebenarnya. gimana itu kok? Nah, Soalnya makanya. terpisahkan loh Hah? antara Allah dengan makhluk gitu. Makanya saya bilang, dahulukan Allah, yang lain itu Allah permudah. Karena ketenangan hati, kenyamanan hati itu bukan ada di tangan kita, Bang. Allah yang megang. Allah yang megang. Kalau kita mendahulukan Allah, nanti yang lain itu akan dipermudah. Iya sih. Tapi Iya beneran serius. ajaknya ini tanpa tapi. yakin, berarti mu yakin. Nah, di sini. yang jadi pertanyaannya gini, kalau kita saja nggak yakin, bagaimana istri anak kita? Oh, dibalik lagi ke situ. Iya, kita aja dulu yang punya ilmu yakin nih, karena ilmu yakin itu akan menular. Tanpa syarat, tanpa tapi. Ya, ilmu yakin itu akan menular. Istri anak kita yang lain-lainnya akan melihat, oh ayah gue yakin banget nih. Yakin sama ego gimana itu? Oh, Beda jauh, Bang. Beda Beda jauh. ya? Beda jauh. Ya asal ada rule Allahnya aja. oh, bedanya di situ. Man jahadu fina lanah dianahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanah dianahum subulana. Akan kami berikan jalan yang banyak lah gitu. Nah, kalau kitanya sendiri tidak yakin terhadap jalan kita, bagaimana Bini gue, orang lain? Ustadz bini saya komen itu bilangin jangan begitu tuh. Ya. Yang penting kitanya dulu yakin. Yakin. Ya kalau saya melatih yakin itu ya lewat diri saya sendiri, Bang. Ya dulu saya suka ngebohongin istri saya tuh gini. Ya waktu ngaji terus kan, ngaji terus. Saya selalu bohongin gini. Mah, nanti insya Allah habis ngaji ada yang ngasih duit gitu. Ya, ada yang ngasih duit. Ternyata enggak. Oh besok mah, katanya besok. Terus kasih angin sorga kan. Pokoknya ya 2 tahun lagi 3 tahun juga ada hasilnya. Gitu tuh ngasih. Tapi kita yakin gitu, Bang. Oh, ke situ. Yakin kitanya. Nah, dari yakinnya itu ya kita kayak nyogok, kalau ya Allah,
saya udah beberapa kali nih ngebohongin istri saya ya. Malu saya. Malu ya Allah, saya Oh, sebagai gitu. laki-laki Oh, kayak gitu. asik, Kayak gitu bener. tuh. Paham enggak? jalur bandar lagi Ya, jalur bandel kita. Allah kasih kebuktian tuh. Ya. Kalau kitanya nggak yakin, istri kita juga apalagi gitu loh. Justru yang bikin gak yakin istri saya Ustaz. Kitanya yang harus lebih yakin, Pak. Wih, keren dijawab Ustaz. Ya, kitanya yang lebih Ini keren, Ustaz. yakin. Siap. Jadi istri kita segini yakinnya, kita harus lebih. Ya emang awal-awalnya tidak meyakinkan. Ya tuh pasti siapa yang mau yakin, siapa? sampai juga Masih abah dicelentuh kan Iya. Hah? sampai juga Oh pisau iya, dia kan iya. Ya. Awal-awal pasti tidak meyakinkan dengan segala perjuangan yang kita lakukan nih. Kita lelah sendiri gitu ya. Lelah sendiri kita juga kadang-kadang ya sebenarnya kita juga nggak yakin sama diri kita sendiri itu, tapi terus aja berangkat gitu Oh. ya, berangkat aja ibadah seperti itu, nanti Allah kasih kemudahan tak itu pasti sebenarnya. Cuman di awal-awal memang ditakut-takutin, itu pasti oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Pada saat kita milih Allah kan kadang-kadang yang nusuk itu kan ego, kesombongan spiritual yang Ustadz bilang tadi di restoran, di kafe. Itu gimana tuh bedain? Ya kayak gimana tuh? Ya biar kita milih Allah karena Alasan-alasan tadi, motif-motif tadi tuh. motif-motif kesombongan spiritual, biar spiritual kita Enggak, jadi beda lagi. Jadi kesombongan seperti itu kan beda ada banget dalam ya. diri kita ya. Jadi secara zahirnya ngaji itu wajib gitu kan. Ngaji itu wajib gitu. Gitu, Nah, poinnya kita itu milih itu gitu. Poinnya di situ. Ya poinnya tuh di situ. Ngaji itu wajib ya, saya harus ngejar Allah dulu. Karena ini ada perintah Allah gitu. Nah, saya bikin kau saya ngaji dulu baru kamu itu. Iya, ngaji dulu baru kamu. Kau saya. Saya tuh sampai pernah bilang, tanyain kok istri saya tuh masih ada, Pak. Iya. Saya pernah bilang, kamu boleh ngelarang saya apa aja, asal satu jangan pernah ngelarang ngaji. Tuh, Bun, dengerin, hei. Jadi kamu boleh ngelarang saya gimana gitu ya, tapi jangan pernah saya ngelarang saya untuk Kau saya. untuk ngaji. terus juga bikin kaos lagi jadikan aku kajianmu gimana Aduh. balas Nah, emang berat karena berbenturan dengan orang-orang yang terdekat. Tapi yang paling lebih berat lagi ketika orang-orang lain sudah percaya sama kita, kitanya mundur perlahan. Waduh. Kenapa? Karena kita sudah dapat mainan baru. Kok Pak nggak pernah ngaji lagi? Udah paham. ketemu abah lagi Pas sekarang sudah ngerti. Justru kitanya sendiri yang mundur nanti. Di saat orang lain sudah percaya. bikin bosan lah bilang. Dibikin bosan, dibikin jenuh. Seharusnya enggak dia terus berjalan itu. Iya. Spiritual. Lu tanyain Reja tuh. Gimana aja? Tadi cerah nih Pak balik Iya kan ya? benar kan Gimana aja? ya gitu tadi Awalnya nih istrinya ngelarang ngaji. Terus Reja tetap ngaji nih. Nah begitu istrinya udah support, Rejanya nggak ngaji. Bener nggak sih? Kayak gitu. Umum saya berarti jadi ya. bosan jadi apa gitu kan nggak ada tantangan nih, nggak dilarang. Iya. Saya ngomong kayak gini memang sudah terbukti. Iya, bukan Reja doang, umum kan. Umum. Nah itu memang sudah dari sononya, ya dari sononya. Lawan aja lawan. Nah yang tadi ditanyain sama Pak dosen ya, kita bahas aja sekarang ya. aduh abah benar ya pas banget aku Islam buat abah Iya dong. ngaji Emang dulu baru kamu asik bikin kaos kita. Ya ngaji dulu baru kamu, udah tuh bikin kaos saya. Saya dapat buat apakah benar bener. Puncak marifat itu syariat bener. Ini kan makrifat itu pemahaman. Pemahaman itu harus diejawantahkan melalui sebuah tindakan gitu kan. Marifat kan pondasinya. Syariat itu kan tindakan. Mm-mm.
Aku cinta sama kamu, tapi nggak pernah bawain martabak, nggak pernah ngelamar. Cinta nggak itu kira-kira? Bohong. Lip service. Lip service. Ya kan? Ya itu. Bikin kau sayang. Ridho. Wih, asli. Asli. Ridho, alhamdulillah. Langsung kejubut. Abad itu lagi sujud syukur itu. Abad itu langsung sujud syukur itu. Kok gue pengen nangis tadi. Iya. Masya Allah. Tisu. Alhamdulillah. Welcome hub nanti. Welcome to the club. Ya ikutin gue aja. Bah, welcome to the club, bah. Iya. Ngaji. Nggak usah pakai alif lam lah ya. Udah sarangnya ini. Tuh saran. Udah tahu? Udah baca juga. Udah Nora, ya mati lu. So sweet lah. Pulang, peluk, air kakinya minum, bah. yang bener juga nggak rasional itu Ustaz. Oh Aduh. ini pakai alif lam. Betul Ustaz kata istri saya. Rombeun misalnya mana? Dia kayak kamu kayaknya. Dia kayak kamu deh. Iya. Balik. Oh ini martabat 7 gitu. Ini. Ilmu. Kita hamba bodoh, Allah Maha. Oh, jadi Ayu berkehendak kan. Kita lemah. Allah. Abad itu romantis banget. Abad itu di komen. Mana sih cocoknya itu gitu. Ada sampai umum. ngaji. Ini gara-gara TKD sama Bu Devi nggak komen nih. Soalnya biasa. Nggak kelihatan Ustaz. Hah? Nggak kelihatan ini. Oh nggak kelihatan ya? Belum. Mana sih Bu Devi nggak komen. Nggak. Jadi yang ditanyakan dosen tuh tadi kan, nah musibah apa yang bisa membawa kepada kehambaan kita kan gitu. Musibah yang bisa menarik diri kita kembali kepada kehambaan diri kita adalah yang membawa diri kita kembali kepada bodoh, lemah, fakir. Zulu itu adalah rendah. Nah inilah yang bisa membawa diri kita kembali, musibah yang bisa menarik diri kita untuk menjadi seorang hamba itu, yang mengakibatkan kita bodoh, yang mengakibatkan kita lemah, yang mengakibatkan kita fakir, yang mengakibatkan kita kembali rendah. Yang sebelumnya kita merasa bisa, merasa kuat, merasa kaya, merasa mulia. Jadi pasti ketika kita ditimpa angin sejuk gitu yang membawa kita ke puncak ketenaran, ke puncak kejayaan, ke puncak popularitas, ya, kepada puncak kesuksesan kita, inilah yang akan mendominasi. Yang merasa pintar, merasa kuat, merasa kaya, merasa mulia. Bener gak? Ya kan? Nah musibah yang mengakibatkan kita dekat kepada Allah adalah yang membawa atribut kehambaan ini lagi. Nah teman-teman semua, ya, ketika kita tidak ingin dijatuhkan kembali oleh Allah, maka terus meneruslah berada dalam ini.
yang saya pernah bilang, keep hungry and keep foolish. Terus merasa lapar, terus merasa bodoh. Agar apa? Tidak dijatuhkan, karena memang kita sudah jatuh. Sebabnya kita dijatuhkan oleh Allah, kita merasa di atas. Sebabnya kita dihinakan oleh Allah karena kita merasa mulia. Sebabnya kita difakrkan oleh Allah karena kita merasa kaya. Sebabnya kita dibikin carut marut masalah kita, merasa pintar. Itu masalahnya. Kalau kita sedari awal merasa bodoh, merasa rendah, merasa butuh, merasa hina, nggak bakal dihina kan, nggak bakal dibodohkan, nggak bakal direndahkan oleh Allah, nggak bakal. Itu penyebab utamanya sebenarnya. Nah ini yang selama ini mendominasi diri kita ketika kita tidak dapat musibah. Jadi Allah nggak salah, yang salah kita mengambil domainnya Allah. Rububiyah yang kita ambil. Pantesan gitu, dari ngomong pantesan. Iya, makanya dari situ. Maka dari sekarang atribut-atribut ini harus kita pakai. Ini bab batin betul. Bab batin, bab kehambaan. Jadi hamba adalah dia yang bodoh, dia yang lemah, dia yang fakir, dia yang rendah. Jangan sampai mengambil domainnya Allah. Apa bahasa Arabnya itu kan? Yang mana? Bodoh. Yang jahalu itu Jahlu, Jahlu. dhaif, fakru, zullu. Ya. Jadi belajar hikam, belajar ini sebenarnya. Kau merasa tergampar, ya Anda merasa pintar masalahnya. Sedari awal sudah merasa pintar, akhir tergampar. Cuma kalau dari awal kita ngaji hikam tuh lempeng ya, bayi gitu, jadi bayi kayak isep lah gitu, bayi. Isep banget. Aman, udah nggak bakal merasa kegampar. Karena kita merasa kegampar karena kita merasa ini. Nah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, ukhruj min awsafi basyariyatika, adalah ini. Yang kita merasa human being itu tadi. Karena bagaimanapun kita dari kecil ya didoktrin oleh lingkungan menjadi ini. Pintar, kamu tuh kuat, kamu tuh bisa, kamu itu adalah mulia kan gitu. Sukses tuh kaya gitu. Ya, akhirnya nempel semua omongan-omongan luar dari luar tuh untuk diri kita nih. Sedangkan ketika kita dewasa, ini udah nggak kepakai ilmu ini. Jadi sekolah ya mengajarkan manusia untuk pintar, mengajarkan manusia untuk kuat, mengajarkan manusia untuk goni, mengajarkan manusia untuk izzah. Karena ada perlombaan, ada ranking-rankingan. Ini kan ngajarin ini semua nih. Nah itu terbawa sampai kita besar gitu. Bahwa hidup itu adalah sebuah perlombaan bagi kita. Bahwa hidup itu adalah sebuah achievement, pencapaian. Ke bawah terus kan. Yang akibatnya kita menjadi manusia ambisius. Menyebabkan diri kita tidak pernah puas dengan kondisi saat ini. Pengennya more and more. Teori Maslow Pak dosen. Ya. Jadi kita menjadi manusia toma'a. Toma'a, ada yang tahu toma'a artinya apa? Tamak. Berasal dari bahasa Arab. Tamak itu berasal dari bahasa Arab. Toma'a. Nah kita perhatikan toma'a, huruf-hurufnya itu ada kantongnya semua kan? Ada kantongnya, ada kantongnya, ada kantongnya kan? 3 karung. Menandakan apa? Tidak puas. Ada perutnya semua gitu. Kenapa? Karena kita di dogma ini semua. Bahwa pada faktanya, ya faktanya nih, yang membuat orang mendapatkan sesuatu itu bukan pintar loh zaman sekarang. Ya kan?
orang-orang bodoh yang sekarang tuh naik daun. Hoki. Viral. Dustin tau Dustin. Wih, Dustin. Tiffany. Sadboard. Kalau pintar mau nggak deh joget-joget? Saya nih, DS3 joget-joget mau nggak? Justru karena dia bodoh, mau joget-joget tapi tua. Iya betul. Baru sadar ya. Ya. Aku mana ada doktor, profesor. Profesor joget-joget mana? Yang disebutin mutan semua. Mutan tuh. Koleksinya muslim. Ya kan? Cesar. Ya kan? Kalau kita jadi hamba, ini peluang dapat duitnya gede sebenarnya kalau kita mau nyari duit nih. Gede di sini. Dan pada faktanya orang sukses adalah orang yang mempertahankan ini. Ya kalau kata Bambang Pacul menjadi Korea. Korea tuh ini. Temen-temen belajar ilmu teori Korea ini sini nih. Terus merasa bodoh, merasa lemah, nanya terus ke atasan, bagaimana bagus siapa? Siap salah Pak. Ini gimana? Atasan seneng gak digituin? Wah ini bagus nih bibit nih. Kayaknya melentingin bahasa Bambang Pacul kan. Akhirnya jadi itu jadi gubernur apa? Banten. Siapa namanya? Bukan, Airin. Yang laki-laki itu dari Gerindra kan? Orang Padang kan? Ini dia menerapkan ini. Mayor Teddy ini. Mayor Teddy nih ini. Andra Sony menerapkan ini. Jadi kunci sukses adalah apa? Menjadi hamba. Apa gitu nih? Jadi ketemu. Iya, abang itu. Abang itu. Gak enak. Biar kita selamat. Biar dia selamat aja. Ya, abang itu tuh jadi ketum aja. Nerapin ilmu ini. Perasaan sih merasa pintar. Karena lucu ya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman semua, ketika kita sudah mulai menjadi hamba, disitulah pintu-pintu yang tadi tertutup mulai terbuka. Nah, triggernya apa? Adalah musibah. Untuk dari yang sini ke situ apa? Iya, di switch. Karena kalau kita berada dalam kayak gini tuh, Kita nggak sadar itu. orang-orang menjauhi kita sebenarnya, dekat sama kita pun karena pasti ada maunya. Pasti. Mana ada orang yang suka dengan orang ambisius, orang yang kanebo kering, saklek, nggak ada. Ketika ada orang yang dekat sama kita pasti ada maunya, benar kan? Tapi kalau kita di sini orang dekat sama kita tuh nothing tulus sebenarnya, pengen ngebantu, pengen nolong gitu. Karena pikarunya kan begitu. Lepas ketawa. Sebenarnya itu. Kalau di sini piambekeun. Ya. Tapi karunyaeun. Ditampol. Aku pengen tes. Apa ya? Oh, keripik mana? Mah, keripik mah. Keripik Pak dosen ya. Ya, paham ya. Endorse. Paham ya. Ini memang gitu sebenarnya. Betul Om. Baru ketawa Reja. Mas duit parah. Bukan. Ya, itu udah yang tetaplah menjadi seorang hamba. Jadi setelah kita dapat musibah yang kemarin kita jelasin tuh, kan kita akhirnya intiqadu min halin ila halin, kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena kita ini tadi tuh nggak merasa pantas ngapa-ngapain gitu. Ya, akhirnya kita mencoba banyak hal gitu. Di situ mulai banyak perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita. Nah, mungkin teman-teman udah ngalamin, cuman nggak tahu ilmunya aja sebenarnya, ya kan? Nah sekarang kalau sudah tahu ilmunya dan kita sudah melaksanakan tuh, tinggal apa? Tinggal diamalkan. Ya bisa kita share juga ke teman-teman yang lain. Tip move on dari apa? Move on dari apa?
Ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya Pak dosen, ini nih rumus. Ya jangan sampai lepas. Kalau bisa dijadiin jadi baju Sep. Udah ini jahlun dhaif, fakrun, zullu. Jadi ini jadi baju biar ngingetin kita terus. Nah, nanti ya ketika kita berada di sini nih, ya di sini nih, kalau kita nggak ngaji, ya nggak ngaji nih, kita dapat musibah ini pasti gini kan dapat nih, nggak ngaji terus, nggak tarbiyah, nanti switch lagi ke sini, tanpa kita sadari. Ada kan orang-orang yang dulunya someah, dapat dunia, dapat jabatan, baud dong nggak baud, susah ditanya jadi ditemuin susah. Nggak jauh, nanti gini lagi sebenarnya, jatuh lagi. Dan ini hukum alam. Hukum alam sunatullah, mengambil Haknya Allah. haknya Allah. Ayo siapapun, saya tantang, yang sekarang sombong pasti jatuh nanti. Iya. Firaun jatuh nggak? Jatuh. Ada yang lebih hebat dari Firaun? Nggak ada. Sakit nggak pernah, bala tentara banyak, ganteng, perkasa. Paling kita satu perempuan udah beres bah. Firaun tuh bisa berkali-kali dalam satu malam, saking perkasanya itu. Emang ada yang lebih perkasa dari Firaun? Kita kan enggak. Jatuh. Nah, pentingnya ngaji, pentingnya tarbiyah itu agar kita tetap di sini nih, mantang di sini. Karena guru itu yang ngawasinnya di sini nih guru nih guru nih. Dia ngawasin di sini. Ketika kita ke sini langsung disepet, balik. Kita mau ke sini nih nyebrang, balik. Offset. Mantau gitu. Baik. Itu. Jadi hakim garis berarti. Hah? Hakim garis. Hakim garis. Komunikasi gugus. Ya, hakim garis bener. Guru itu kayak hakim garis. Pit. Balik gitu. Karena kalau udah ke sini bahaya. Nah, guru tuh paling senang sebenarnya ngelihat murid-muridnya itu fakoh. Oh, astagfirullahaladzim. Sebenarnya lagi dalam kondisi ini. Yang guru tuh paling senang ngelihat muridnya itu fakoh. Jadi cuman lip service aja, sabar ya. Itu dalam hati lebok gitu. Sebenarnya kayak gitu. Ya, sabar ya. Semoga ujiannya, musibahnya Allah adanya mantap nih sebenarnya. Jadi. Cuman kadang si muridnya nggak kuat, itu aja. Kadang nggak kuat. Tapi sebenarnya ngedoain gitu ya. Ngedoain gitu. Karena ini adalah modal. Yang pernah saya jelaskan bahwa sabar itu adalah batu lompatan kan, ya kan? Ini sebenarnya ketika kita mempunyai ini, ya apapun yang terjadi ini harus dipakai ini. Ya makanya jadiin baju saya ingat tuh, jahlun, dhaif, fakrun, zullu, jadiin baju biar teringat terus ya dalam benak gitu, itu nempel gitu. Ya. Bisa mau beli mesin BTR. Ya, langsung Kang Adi tuh. Ya, jalanin dan beli bajunya nanti. Ya nanti kita insya Allah dibikin. Tapi apa tuh yang buat ngaktifin sifat-sifat yang di kanan itu kan perlu juga yang dari kiri itu. Apa emang orang ada yang langsung dari itu yang langsung ke kanan aja, nggak ke kiri dulu. Yang ini, maksudnya gimana? Maksudnya saya pengen ke kiri dulu sebentar, pengen tahu. Ya buat aktifin yang di kanan itu kan harus bagian tahu. kiri dulu. Itu yang keep foolish keep hungry itu saya. Apa emang ada orang tuh yang dari kanan doang? Kanan terus. Iya, mantap. Jadi langsung ke kiri. Nggak ada sih Nggak kan. pernah ke kiri, nggak pernah. Ya. Kecuali ya para nabi. Para nabi memang udah maksum kan, dijaga sama Allah. Duh, saya pesen tuh, ada yang pesen kaos tuh. Ya kalau hamba kayak kita ya pasti ngalamin dulu. Kiri dulu. Ya. Oh, cuma Main kadarnya beda-beda tiap orang. Kadarnya beda-beda. Tapi enggak kadarnya sama sebenarnya.
kadarnya sama. Ada sama. Sombong itu kadarnya pasti sama. kuantitinya Kuantitinya kualitinya sama kualiti sama, kuantitinya beda. berapa nol ke Ya betul nggak? iya. Gembel, Pak Gembel nih. Sombong ketika apa sih dia? Dapat rongsokan banyak, Bang. Oh sama iya. aja Sama, dia sombongnya ke siapa? temennya juga Sesama Ke Gembel aja. Gembel. gua dong 2 kardus Oh iya. Sama nggak? Dia tuh yang gembel. Sama sebenarnya. flexing dia Sama, Bang. Sama ya. Ini sama ya. Pengen nanya nih katanya. Apa tuh? Lalu ini kalau dulunya kiri terus tiba-tiba maunya kanan terus bisa? Bisa dari sini awal. Ya bisa dulu kiri Iya. terus. Tapi Kiri. kedepannya tuh pengen kanan terus nggak balik lagi ke kiri gitu. Nggak bisa dibalikin lagi. Pasti naik turun ya. Enggak pasti dibalikin lagi, kalau udah main ke sini dibalikin lagi. Ya kalau enggak nanti kalau Bener. ngil Oh, maksudnya ke kanan terus. Iya maksudnya kedepannya tuh ke kanan terus nggak mau balik lagi Ngaji ke kiri. aman kalau ngaji. ngaji Kalau ngaji kan ada pakai ngaji. guru Pakai ngaji. Yang gini kan ini priwit nih. Priwit. Usai. Ya kan? Nanti pasti guru tuh berisik di sini. Ya karena emang nggak boleh gitu, ngejagain sebagai guru tuh nggak boleh murid tuh main ke sini gitu. Adapun yang main ke sini nih nyerentang ya, pemain lo mau nyerentang ada didiemin, tapi nanti baik lagi. Nggak ngaji nih, didiemin, nggak bakal aku ngaji, aku butuh. Kamu nggak bakal ngemis ngaji itu nggak bakal. Tapi diliatin, pasti baik lagi. Gitu. Cobain aja sok mangga lah gitu. Kalau nggak percaya mah cobain. Akhirnya baik lagi kok. Baik lagi. Belinya pakai apa ya? Insya Allah ya ikhlas. Beli apa ya? kaos terus Bitcoin. Pakai Bitcoin. Ya bikin merch insya Allah nanti Isep sama Kang Adit tuh yang bikin. Jangan iya aja Sep, laksanain Sep, rasain Sep. Oh bajunya nanti masuk grup aja, masuk grup nanti ada ya. Sampai sini aman kayaknya ya. Ya. Nanti insya Allah untuk pembahasan ini nih, karena apa namanya ini pembahasannya panjang, kayaknya nggak cukup dengan waktu yang sekarang gitu. Soalnya apa namanya kita akan ngobrol-ngobrol di sini, ya tinggal ngobrol-ngobrolnya aja. Ya, oke, ini masih mukadimah besok isinya. Sebenarnya ini ilmu sabar ya, makanya saya switch ke hikam karena memang waktunya pas, ya udah saya switch ke hikam dulu. Jadi teman-teman lebih mendalami ilmu sabar ya. Lebih mendalami ilmu sabar. Hah? Supaya sabar ya, makanya dilamarnya supaya sabar. Jadi teman-teman yang mau nomor saya nih di save aja ya untuk apa? Untuk masuk ke grup. Udah di-save ya. Nah, tuh di save aja nomornya. Save jadiin bu, itu save jangan lupa save. Udah boleh rokok Ustaz. Boleh, monggo Ustaz. Gendis. Wah, Mas Gendis. Sekali nanya itu. Sekali nanya. Jadi tadi nahanin dia. Sekali nanya. Ibaratnya kalau lagi di majlis nanya kapan ngerokok. Dahsyat itu. Coba teman saya lihat dulu yang ngaji siapa aja nih. Oh, ada. Handphone aku lewat gitu Bang. Masya Allah, nikmat. Ini nih yang saya nih.
Kenapa emang ya handphone? Ini. Seperti buat isi sesek. Ada 11 ya? Orangnya. Iya, soalnya saya lagi minum obat jadi nggak fokus. Wah, party ini iya dong. Oh, nomornya nggak kelihatan. Ini nih. Udah kelihatan kan? Benar deh. Benar deh. Mas Debio, ya bagus itu. Bagus. Iya, boleh cuma merasa hamba ya. Masa hamba aja. Nah, nanti insya Allah di hikam berikutnya kita akan melihat efek-efek yang ditimbulkan ketika kita tidak menjadi hamba gitu. Nanti insya Allah dibahas. Ya mungkin besok ada apa sih? Kamis ya? Enggak lah, besok kita ngaji ini apa? Dari Solihin. Saya biar makom sabar tuntas gitu. Lanjut kemana tuh Pak? Zuhur. Nanti masuk ke ridho dulu. Ridho. Ikutin Riyadhus Shalihin aja tuh. Nanti teman-teman beli kitab ininya apa? Aduh, saya lupa lagi kitab apa sih, Sam? Kusyairiyah. Risalatul Kusyairiyah. Nanti dipanjanginnya di situ ya. Tanya tuh video. Monggo Kang Adib. Ini udah ya? Udah belum ini? Udah kayaknya. Udah ya? Kosong. Ini mah kecil ya? Iya. iPhone ya? Oh, tadi. Ini apa? Sampai ini Samsung. Entos beres. Udah, terus Ini buat mix ini nih. mau Pen. buat. Kok kecil juga sih? kecil juga saya. Mikro. Oh. Udah susah ya. Pakai ini aja yang Kang Jamal sama kayaknya ya. Ini nih bisa ngecas kan? Sih. Ya sama ya. Oh iya sama. Bisa. Oh pada gini semua. Saya ketinggalan jauh amat ya. Tuh monggo tuh di WA aja. Sambil nunggu makanan. Bisa pulang kami. Enggak, saya nggak bisa. Jauh ya. Oke, Oktober. Hah? Enggak, udah beres. Tiap 6 bulan. Makan di mana? Tiap 6 bulan. Bentar atau bentar. Kalian gara-gara makom sama. Masih berpendek jaraknya kan. Bisa aja belum. Jadi Kalau kita merasa hamba, apakah hamba beneran gak Ustaz? Ya jangan merasa lah, lakuin aja. Saya kan sering bilang, teruslah berjalan tanpa pernah merasa sampai, ya kan? Siapa lagi, Sep? Teruslah berjalan tanpa pernah merasa sampai. Terus ya, di status tuh. Apalagi satu lagi? Bikin brand ini free ball. Teruslah menghamba tanpa pernah merasa menjadi hamba. Mangga, Teh Suryani udah beres. Ya besok nanti insya Allah kita lanjutin dengan kitab apa sih namanya? Riyadhus Shalihin. Free ball. Ya gitu, lakukan saja, jangan pernah merasa. Karena yang tahu hamba atau tidaknya ya Allah Subhanahu wa taala. Emang buat apa sih? Ya udah teman-teman ya. Handphonenya mau dipakai. Lanjut dia. Ngadu dia. Ngadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Hikamnya kapan lagi Ustaz? Minggu depan. Oh ya udah. Ya teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih banyak. Masa lemah saya udah. Zul, dhaif, fakir.